Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para santri Madin, bertemu lagi dengan Ustazah Ana di sini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tahsin yang materinya adalah makharijul huruf. Tapi sebelum kita mulai ke materi, Ustazah mau tanya nih, kabar para santri di rumah, apakah sehat? Nah, semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk selalu belajar ya. Dan sebelum kita masuk ke materi juga, jangan lupa untuk baca Al-Fatihah dan doa mau belajar. Oke, siap? Nah, langsung kita masuk ke materinya ya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang apa ya? Tentang makharijul huruf, makharijul huruf. Nah, para santri udah ada yang tahu belum apa itu makharijul huruf? Nah, kita akan belajar tentang makharijul huruf dan salah satu dari makharijul huruf yang itu al-khalq. Nah, kita langsung masuk ke materinya ya. Materi kita yang pertama adalah pengertian makharijul huruf. Makharijul huruf, makhraj berasal dari kata kharaja, yang artinya adalah keluar. Kemudian makhraja, yang artinya tempat keluar. Dan berubah lagi isimnya menjadi makharija, ya artinya tempat-tempat keluar. Ini maksudnya apa sih Ustazah, tempat-tempat keluar? Nah, yang dimaksud di sini adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi, makharijul huruf ini adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah ketika kita membaca Al-Qur'an. Setiap huruf dalam bahasa Arab memiliki tempat keluarnya yang khusus dan tersebar secara merata dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah hingga ujung bibir kita. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, di sini yang pertama ada gunnah di bagian hidung yang biasanya suaranya nanti agak mendengung begitu. Kemudian ada bibir atas, bibir bawah. Kemudian ada gusi, nih gusi, kemudian gigi, kemudian lidah. Lidah di sini terbagi menjadi 3. Ada ujung lidah, ada tengah lidah, dan pangkal lidah yang bagian paling dalam. Kemudian rongga mulut kita, dan yang terakhir adalah tenggorokan. Nah, ini adalah gambar-gambar tempat keluarnya huruf secara singkat dahulu ya. Kemudian macam-macam atau pembagian makharijul huruf. Nah, secara umum pembagian makharijul huruf itu ada 5. Yang pertama, makhraj al-khalq yang terletak di tenggorokan. Tenggorokan itu nanti terbagi menjadi 3. Ada tenggorokan bagian paling bawah, kemudian tengah, dan atas. Kemudian makhraj al-lisan. Lisan di sini artinya adalah lidah yang terletak pada lidah ujung, lidah tengah, dan pangkal lidah yang bagian paling dalam dekat tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada makhraj al-jauf. Al-jauf di sini adalah rongga mulut kita atau langit-langit maupun gusi. Kemudian yang keempat ada makhraj asy-syafatain. Asy-syafatain ini terletak di antara 2 bibir. Jadi, ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, nanti kita menggunakan bibir. Kemudian, makhraj al-khayshum. Al-khayshum ini terletak di pangkal hidung. Yang seperti Ustazah bilang tadi, yaitu gunnah yang nanti suaranya agak mendengung begitu. Nah, pada kesempatan kali ini setelah kita mengetahui tentang makharijul huruf, pengantarnya, nah kita masuk ke alasan mengapa kita harus belajar makharijul huruf. Makharijul huruf ini adalah bagian dari tahsin. Seperti yang pernah Ustazah jelaskan bahwa hukum membaca Al-Qur'an menggunakan tahsin praktik itu ketika membaca Al-Qur'an adalah fardu ain alias wajib. Jadi menggunakan makharijul huruf ketika membaca Al-Qur'an hukumnya adalah wajib ya. Tapi kita tidak harus belajar teori, yang penting kita ketika membaca Al-Qur'an bisa benar dan tartil bacaannya. Kemudian
Kemudian, agar tidak mengubah arti atau kosakata ketika membaca Al-Quran. Jadi, kata-kata di dalam Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang kemudian dirangkai menjadi kata dan kalimat. Nah, agar kita tidak salah dan tidak mengubah artinya karena kita tidak mengetahui arti bahasa Arab tadi, maka kita harus paham dan mengetahui tentang makharijul huruf. Nah, selain itu, bahasa Arab adalah bahasa ibunya umat Islam. Jadi, karena Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab, kita sebagai umat Islam harus belajar bahasa Arab lewat makharijul huruf tadi. Kemudian, nah di sini bahasan kita yang pertama adalah makharijul huruf yang judulnya makharijul al-khalq, yang tenggorokan. Tenggorokan tadi terbagi menjadi 3, yaitu tenggorokan bawah yang merupakan tempat keluarnya huruf A, hamzah, dan H. Kemudian tenggorokan tengah, tempat keluarnya huruf H dan huruf A. Kemudian tenggorokan bagian atas, tempat keluarnya huruf G dan Kh, ya. Kemudian sifat-sifat makhraj al-khalq. Nah, sifat-sifat makharijul huruf al-khalqi ini atau tenggorokan ini sifatnya adalah turun atau ke bawah. Jadi, karena berada di tenggorokan, nah tempatnya turun atau ke bawah. Kemudian, ketika mengucapkan huruf hijaiyah yang bersifat makhraj al-khalq ini, mulut kita akan terbuka. Kemudian ismat, menahan atau diam. Jadi tidak panjang, tidak boleh panjang ya maksudnya ketika mengucapkannya. Kemudian jahar, tampak atau terang. Rata-rata huruf al-khalqi ini terang, jelas, dan tidak ada samar-samar. Samar-samarnya itu nanti tergantung harokat masing-masing. Kemudian syiddah, keras atau kuat. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf di makhraj al-khalqi ini, kita harus jelas, terang, dan kuat gitu. Kemudian, nah makharijul al-khalqi bagian pertama, di sini kita akan membaca contoh tentang huruf huruf H dan huruf A. Ingat ya, ketika kita mengucapkan huruf A di sini mulut harus terbuka lebar. A begitu, sehingga suara yang keluar jelas dan terang gitu. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Mani, An, Ani, A. Sekali lagi. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Nah, nanti para santri mencoba sendiri ya cara membacanya ini. Kemudian yang huruf H. Yang huruf H, ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, mahi, han, hani, ha. Sekali lagi ya. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, mahi, han, hani, ha. Nah, kedua huruf ini ketika pengucapannya mulut harus terbuka, nggak harus lebar, terbuka, dan suara yang dikeluarkan harus jelas. Ha, hi, hu, bah, a, i, u, ba. Jadi jelas semuanya. Sekali lagi kita baca bareng-bareng ya. A, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Kemudian yang ha, hi, hu, bah,
Huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Nah, selamat mencoba para santri. Kemudian kita masuk ke slide yang terakhir. Di sini tugas untuk hari ini adalah membaca contoh makharijul huruf H dan A seperti yang Ustazah contohkan tadi. Huruf A sekali, huruf H sekali, dan membaca surat atau bah ayat 10 sampai 11. Nah, nanti bisa distorkan atau dilaporkan lewat video call atau voice call atau panggilan suara gitu. Nah, sampai di sini dulu materi tahsin kita hari ini tentang makharijul huruf al-khalqi bagian yang pertama. Ustazah mohon maaf untuk segala kesalahannya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.